melakukannya itu. Ya. Jadi ada sesuatu yang kami anggap tidak ideal. Tidak ideal itu berdasarkan etika, berdasarkan hukum, faktanya ada, kemudian kami sampaikan. Nah, kemudian ujung-ujungnya kan tolong dong, jangan seperti itu. Apa itu kritik? Silakan saja. Tapi kalau caranya di perguruan tinggi, mungkin kami selalu terus mengingatkan. Ini sebetulnya pada bagian ini yang dilanggar, yang bagian ini yang yang tidak pas. Itu aja kita sampaikan secara terus-menerus pribadi gitu. Nah, dan ini kan merupakan gelombang yang terus ya. Snowball gitu. Sekarang UIN, nanti siapa lagi? Artinya dan kami tidak punya komunikasi sama sekali. Ada concern yang universal. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya khusus mengundang Profesor Dr. Ganjar Kurnia, mantan Rektor Unpad tahun 2007 sampai 2015, 2 periode. Cuma beliau bedanya tidak mau 3 periode. Tadinya sih kalau bisa 3 periode, atau tadinya mencadangkan istri saya untuk melanjutkan. Soalnya anaknya belum gede gitu ya. Jadi nyonya yang dicadangkan. Iya, dicadangkan. Tadinya. Iya, gitu. Tadinya, tapi tidak ada tuh, tidak bisa. Tidak ada pintu untuk itu. Oke, Kang. Kang Ganjar ini membacakan petisi Unpad kemarin yang menggelegar dan semua alumni gegap gempita menyambutnya. Itu gimana proses terjadinya petisi itu? Iya, sebetulnya kegelisahan untuk melihat keadaan itu kan sudah lama. Hanya saja kadang-kadang kan orang menanyakan kenapa belakangan dan sebagainya. Kami selalu berpikir bahwa untuk sesuatu kebaikan itu tidak ada yang terlambat. Jadi saya sampaikan juga. Jadi kalau besok itu masih kiamat kan gitu katanya, akan kiamat besok, hari ini kita masih boleh menanam. Lebih baik terlambat daripada tidak. Terlambat daripada tidak. Jadi kita memang berusaha menyampaikan gagasan itu, dan setelah banyak juga mempelajari, mengkaji. Jadi bukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba, tapi dengan pengkajian dan sebagainya. Nah, kemudian beberapa teman melakukan pertemuan-pertemuan, kemudian membuat draft awal, dan draft itu dikaji secara terus-menerus, bahkan sampai jam 7 pagi pada hari Sabtu itu. Jadi itu awalnya bukan sesuatu yang final, ya proses terus-menerus gitu. Ya. Itu profesor-profesor di seluruh fakultas ya? Di seluruh fakultas. Yang jumlahnya seberapa? Yang menandatangani sih 80-an. Ya, 80-an, tetapi kan sebetulnya itu kan melalui aplikasi juga. Waktunya kan sangat terbatas, mungkin mereka tidak membaca, kan disebarluaskannya melalui WA group, tidak semuanya juga bisa membaca, mungkin punya kesempatan untuk membaca, sehingga juga tidak semuanya punya kesempatan untuk menulis lah persetujuan gitu. Tapi kan kalau mahasiswa sekitar 1000-an lebih mahasiswa. Oke, kan ada unsur mahasiswa, ada alumni, ada para profesor ya, gitu ya. Dosen ya. Dosen. Nah, kemudian ada rektor tentu kan harus izin dan lain sebagainya. Ya, kita bicarakan dulu. Disampaikan ke rektor dan tidak keberatan. Ke rektor, enggak keberatan gitu. Mangga aja gitu kan, asal tentu diksi mungkin ya. Kemudian yang paling penting juga adalah yang disampaikan itu dimulai dengan latar belakang, jelas faktanya, jadi jangan menjadi fitnah gitu. Nah, kemudian ya baru sampai ujungnya saran-saran, seruan gitu. Dan tentu pesan yang tidak memihak. Ya tentu pesan tidak memihak, tidak partisan. Ya, ini pesan kebangsaan lah gitu ya. Ini pesan kebangsaan, dan kalau saya sih aneh juga gitu. Kalau ini kemudian diributkan gitu kan, karena biasa-biasa saja ya, kita kan punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu
kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Jadi nggak tahu juga gitu kan, apakah ini kalau hanya pesan untuk kebaikan di agama mana watawasau bil haq gitu, watawasau bil bis sabr gitu sabr. kan biasa-biasa aja gitu. Kenapa harus dipandang sebagai sesuatu yang apa? Meren itu dianggapnya Rektor Unpad kan dekat dengan Pak Jokowi. Ya, kan bukan soal itunya, kan kita juga berbicara tentang fakta, tentang segala macam apa yang kita lihat gitu. Kemudian kalau itu ya mangga aja dianggap sebagai kritik. Nah ini kan aneh-aneh juga. Kalau menurut saya kan dianggap sebagai kritik, dianggap sebagai partisan. Saya kira tidak. Pertama kan poin dari petisi itu adalah soal problem hukum, ya kan? Yang katakanlah itu dalam tanda petik dimanipulasi mulai MK dan lain sebagainya itu kan gitu. Yang kedua kan soal etika gitu, soal cawe-cawe, soal bansos dan lain sebagainya. Dan itu memang empiris gitu ya, ada fakta. Dan umum orang juga sering dan orang melihatnya ini secara moral, nah gitu kan. Itu Nurani berkata ya semua ya aneh lah kira-kira kan gitu. Nah kemudian yang menarik adalah respon dari istana gitu. Istana itu melalui Pak Ari siapa Diana atau siapa gitu, juru bicara presiden ya mengatakan bahwa gelombang protes atau pernyataan atau petisi-petisi dari seluruh kampus di Indonesia ini yang disampaikan oleh para profesor cenderung merupakan orkestrasi elektoral yang bersifat partisan. Pasti di belakangnya ada aktor-aktor intelektual, kira-kira gitulah. Iya silahkan aja gitu. Ya silahkan bisa dibuktikan gitu kan. Sekarang kan misalnya bagaimana kami bisa mengumpulkan ribuan orang, mengumpulkan beberapa guru besar yang mungkin secara latar belakang juga berbeda-beda gitu kan, secara latar belakang juga berbeda-beda. Karena politik ya beda-beda, meskipun ASN gitu ya. Mungkin orientasi politiknya kan berbeda-beda, mungkin ada yang kemana, ada yang kemana, ada yang kemana. Tetapi sebagai guru besar ada nilai-nilai yang mungkin kita miliki bersama gitu. Jadi kalau aspirasi politik itu yang nanda tangan kemarin itu juga belum tentu juga yang anti pemerintah ya mungkin juga setuju mungkin juga atau pilihan kalau ada ya partisan kan termasuk pilihan pemerintah juga kan partisan juga. Iya. Jadi kalau mereka mengatakan partisan kemudian pertanyaannya kalau yang ke pemerintah itu partisan bukan pemerintah atau bukan gitu kan. Nah, jadi mungkin dari aspek latar belakang politiknya mereka satu dengan yang lain berbeda, dan yang mungkin perlu ditanyakan itu juga bagaimana gitu kita mengumpulkan orang-orang yang kurang lebih berbeda dalam hal aspirasi politik gitu untuk sama-sama membuat surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu adalah suara hati umum gitu, common sense saja ya, dan berlaku umum karena kan ini masalah hukum, masalah etika itu kan berlakunya universal. Nah kalau pilihan itu hal lain, itu kan urusan subjektif itu silakan pribadi gitu. Nah dan ini kan merupakan gelombang yang terus snowball gitu. Sekarang UIN, nanti siapa lagi? Artinya dan kami tidak punya komunikasi sama sekali. Ada concern yang universal. Concernnya universal, dan mungkin nanti ini bisa dibuktikan bahwa tidak ada komunikasi sama sekali. Itu kan ada teman-teman UPI, kemudian ada teman-teman UIN membuat ya masing-masing saja. Jadi ya itulah kalau kami diam, nah itu kan itu jangan-jangan dicap oleh Benda itu sebagai apa? Pengkhianatan intelektual gitu. Intelektual itu katanya harusnya berada. Betrayal. Nah, itu juga gitu. Kalau kami diam terus ya. Tapi kenapa harus sekarang? Ya mungkin kan dari dulu juga disampaikan
masalah MK mungkin diwakili oleh Bu Susi, Prof Susi gitu. Masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan Omnibus Law juga disampaikan juga. Undang-undang kesehatan ya disampaikan juga oleh teman-teman guru besar di Fakultas Kedokteran gitu. Nah, tapi karena ini menyangkut hal yang lebih makro, yang lebih umum, ya teman-teman di tingkat universitas yang mempunyai, saya kira itu yang kita lakukan. Lain komisi komunikasi politik dari lembaga kepresidenan, juru bicara presiden, Pak Arief merespon seperti itu. Ini kan lembaga publik, lembaga yang terhormat, lembaga kepresidenan yang harusnya kan menampung seluruh aspirasi. Iya. Arief bijaksana. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya gitu. Kenapa sampai? Iya, jadi justru itulah yang menjadi pertanyaan gitu. Jadi siapa sebetulnya yang partisan gitu. Ketika kita menuduh orang lain partisan, partisan kemana gitu kan? Jadi seolah-olah ya nggak tahu juga. Saya kira tidak ada pembicaraan sama sekali. Makanya kan kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikannya juga tidak berkaitan dengan dukungan terhadap calon tertentu, terhadap kelompok tertentu. Tapi ini kan yang berlaku umum, universal, hukum gitu kan, jelas kan ukurannya gitu. Kami punya pandangan bahwa misalnya pelanggaran hukum gitu, itu kan jelas ukurannya. Nah, kemudian partisannya di mana? Kemudian etika juga kan etika umum aja, etika universal gitu. Ya, kan untuk hukum, etika dan integritas segala macam itu kan ada kriteria-kriteria yang berlaku umum. Kita kan sulit kalau yang begitu-begitu untuk memasukkan subjektivitas karena itu sudah terukur, ada unsur ada referensinya, ya. Kemudian hidup dan berkembang di masyarakat gitu. Mungkin gini, nomor 1, nomor 3, bagian dari irisan itu mengungkapkan persoalan-persoalan moral, etika, soal MK, soal Omnibus Law dan lain sebagainya. Mungkin karena ada pesan yang sama, ada persamaan pesan, lalu di sakompet daunkeun digeneralisasi gitu bahwa ini merupakan dorongan atau pesanan dari nomor 1 dan nomor 3. Ya dibuktikan aja. Saya kira teman-teman juga kontak komunikasi dengan mereka juga tidak ada. Kemudian kalau kita mempunyai kesamaan ide juga salah gitu kan gitu. Ya. Itu koinsidensi aja kebetulan. Ya kebetulan aja kita punya pemikiran yang sama gitu kan. Waktu alumni Unpad Balad Ganjar membuat pernyataan Unpad netral sebagai sebuah lembaga kan, artinya silakan aja itu alumni, sekelompok alumni gitu. Dan Unpad tidak mau tadi terseret-seret soal soal partisan gitu. Nah sekarang mungkin ada problem lain. Di satu sisi siapapun, apakah profesor atau dosen, itu kan ASN. Di pihak lain ada fungsi perguruan tinggi pasal 73 bahwa dia harus memberikan guidance moral lah kepada bangsa tentang hal-hal yang memang krusial gitu. Jadi ada pengabdian dari panggilan ya perguruan tinggi itu untuk bersaksi terhadap isu-isu yang sangat krusial untuk bangsa. Nah, kumaha gimana mensinkronkan gitu, di satu pihak ASN mah cicing we gitu, nyaeta teh kudu partisan sebagai pegawai negeri gitu, taat kepada presiden kan gitu. Iya, taat kepada presiden, tapi kan ada aturannya juga bahwa ASN itu tidak boleh memihak, itu kan di satu sisi itu. Jadi kita harus menempatkan diri juga dalam beberapa hal. Di satu sisi memang kita adalah insan akademis, dan insan akademis itu mempunyai logika berpikir yang berbeda, mempunyai landasan ilmiah gitu. Kalau soal pegawai negeri ke pegawai negerian itu kan itu urusan administratif. Ya. Nah, jadi
ya tidak bisa gitu kan mengekang berpikir, apalagi kan itu soal etika akademik, kebebasan mimbar itu kan sudah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di perguruan tinggi, dan itu diatur juga di dalam, misalnya kalau di Unpad di dalam statutanya. Nah, kalau urusan kepegawaian ya itu urusan lain gitu. Dua hal yang berbeda. Jadi ya tidak perlu beririsan atau tidak gitu kan, kecuali yang ada juga kan misalnya kalau soal plagiarisme gitu, plagiat gitu. Nah, itu berkonsekuensi sebetulnya dalam beberapa hal juga terhadap kepegawaian negeriannya. Bisa aja nanti kita usulkan untuk diberhentikan gitu. Tapi ini kan masa nilai gitu kan biasa. Saya juga kalau memberikan kuliah biasa-biasa aja, itu hanya perbedaannya hanya di dalam kelas rame-rame. Nah, sekarang dengan rame-rame. Lalu ada apa lembaga kepresidenan yang mulia itu sampai nuduh partisan? Jangan-jangan dia yang partisan? Ya nggak tahu, makanya partisannya saya juga tidak mengerti, itu aneh juga, partisan kepada siapa gitu. Ya kan, partisan itu partisan kepada siapa. Jadi kalau nyebut orang gitu ya, iya, nomor paslon, nomor hiji, nomor tilu misalnya gitu. Ada orkestrasi, ya itu kan bisa juga kan dilacak saja oleh. Ada jejak digital kan ya, gampang. Ya, jejak digital, ada orang kaum intelijen dan sebagainya. Saya kira tidak ada ya, masing-masing membuat dengan cara berpikirnya masing-masing, dengan nalurinya masing-masing, dengan etikanya masing-masing gitu. Dan saya kira kan begitu. Orang kalau hukum kan jelas hukum nih. Ya. Sekarang kita menganggap bahwa dia melanggar hukum gitu. Ya mau gimana lagi? Ini versi universitas gitu. Yeah. Tinggal kalau mereka mengatakan bahwa kami tidak melanggar hukum, ya kita diskusi, tunjukkan aja gitu. Jadi jangan dituduh gitu. Kita menganggap bahwa ini melanggar etika, enggak melanggar etika. Ya mari kita diskusikan gitu. Kami menghargai pendapat Anda dari kampus gitu. Ya. Ada sikap yang kritis, concern dengan persoalan-persoalan politik. Tapi kemarin yang wakil dari sama juga ada wakil dari istana itu ya lebih soft lah, lebih gitu. Ya kami menerima kritik, tapi saya juga tidak mengerti juga istilah kritik itu juga kan harus dirumuskan. Kalau kita menunjukkan fakta, ini loh ada ini yang kami anggap melanggar ini itu pakai kritik. Ya. Jadi kita harus definisikan dulu kritik kita itu. Juga definisikan dulu. Kritik itu yang dimaksud ialah melakukan negatif campaign, misalnya mendelegitimasi institusi presiden misalnya tanpa fakta, ya kan? Tanpa fakta dan data. Apakah itu yang disebut kritik, atau kritik itu sesuatu yang tidak ideal lalu diangkat berdasarkan fakta-fakta ini loh. Apakah itu? Kan kita kan melakukannya itu. Ya. Jadi ada sesuatu yang kami anggap tidak ideal. Tidak ideal itu berdasarkan etika, berdasarkan hukum, faktanya ada, kemudian kami sampaikan. Nah, kemudian ujung-ujungnya kan tolong dong, jangan seperti itu. Apa itu kritik? Ya. Kalau ya tidak tahu juga kan, kita hanya menyampaikan yang kami anggap sebagai kebenaran. Nah, kritik tapi konstruktif karena ada tadi fakta dan data yang harus diperbaiki ke depan kan gitu. Ada fakta dan data, dan kan, fakta dan data itu kan disuperimpuskan, kenyataan itu disuperimpuskan dengan hukum. Ternyata sebetulnya di aturan hukumnya itu tidak boleh begitu, tapi menurut pandangan kami kan, sekali lagi kok begitu. Tapi mungkin menurut pandangan yang lain juga tidak seperti itu. Termasuk pandangan istana juga mungkin tidak seperti itu. Ya mangga. Nah, itu kan di sanalah kemudian kita bisa bangun ruang diskusi, ruang dialog. Jadi jangan sampai nanti bahwa nanti menjadi tuduhan. Jadi itu kan menjadi tuduhan. Itu kan saya kira tidak merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Itulah ciri demokrasi itu, saya kira gitu. Lamun pesannya pemakzulan, itu mah vested pisan itu pasti ada kepentingan. Ini enggak, ini loh. Iya, itu aja.
Ini kan apa tidak jadi pertimbangan ya, lah ini gitu ada latar kan. belakang. Nah. Menurut penglihatan kami itu seperti ini. Sudah nama atuh. Ya, seharusnya kan nuhun diingetan. nuhun diingetan. Tapi saya mah masih merasa itu teh Atuh tetap naon, naon nyemang gawe gitu kan. Ada orang juga yang bertanya, kalau ini kemudian banyak kan ya, selanjutnya mau apa gitu. Kalau ini tidak didengar, kemudian mau apa? Ya mau terus-terusan aja kita menyampaikan gitu kan. Nah, dengan cara kita. Kalau mahasiswa mah lain, kalau gini tidak didengar nanti kita akan demo. Ya itu mah cara mahasiswa. Silakan saja. Tapi kalau caranya di perguruan tinggi, mungkin kami selalu terus mengingatkan. Ini sebetulnya pada bagian ini yang dilanggar, yang bagian ini yang yang tidak pas. Itu aja kita sampaikan secara terus-menerus. Oke. Ini kan artinya ada persoalan legitimasi menurut suara dari istana, kan kira-kira gitu. Padahal tadi yang hadir mahasiswa yang mendukung tuh sampai 1000-an. Itu 1000-an. Mahasiswa lagi libur. Kebetulan lagi libur. Kemarin artinya ketika berkumpul kan setuju dong bagian dari moralitas mereka. Ya. Dan ya itu juga di dalam hal-hal yang semacam ini juga tidak perlu ada kuantifikasi. Jadi nanti ukurannya berapa orang gitu kan nggak perlu orang. Wah 1000 mah kurang. 1000 mah kurang, cuma berarti tidak menggambarkan. Guru besar di Unpad Daya Sabaraha yang menandatangani seperti itu. Nah itulah kalau kuantifikasi. Yang kita lihat itu mestinya substansi gitu. Jadi seorang profesor pun harus seorang profesor pun kalau dia menyampaikan dan itu bisa dipertanggungjawabkan, mestinya dijadikan bahan pertimbangan. Kalau tidak, ya berdebatlah kita, ya, bruk-brak lah gitu. Jadi ada semacam politik pendidikan yang sebenarnya tidak mencerminkan ya proses pembudayaan inklusivitas, kemudian kritisisme kan gitu tuh. Jadi kalau itu disampaikan nanti ujung-ujungnya kita menyampaikan. Dulu itu kan gagasannya mungkin revolusi mental itu seperti itu gitu. Ya kan? Ya revolusi Inilah mental. bukti dari imbauan presiden tentang revolusi mental. Ya, sudah kita laksanakan kok nggak diterima gitu. Atau mungkin revolusi mentalnya pandangannya yang lain lagi gitu. Kita juga nggak tahu. Mungkin ya tadi ada kepentingan jangka pendek. Gitu. Jadi kita mau menuduh, biarin aja. Kalau saya sih ya dalam posisi tidak menuduh, tidak segala macam. Ini mah kita punya pandangan, oke lah, ini ada fakta yang menurut pandangan kami. Ada data, ada fakta gitu. Balik lagi ke ini soal legitimasi. Apakah setelah pernyataan itu, atau waktu pernyataan itu, ada penandatanganan dari para profesor atau alumni yang hadir? Enggak. Sebelum draft dulu kan itu. Ya, draft dulu, kemudian draftnya dibagikan, disebar, kemudian setuju nggak gitu? Iya, dibuat pakai form sekarang Bitly. Google, ya. Itu mereka yang berapa orang yang sign? Ya, yang masuk itu 85 lah ya. 85. Ya, soalnya asumsinya mungkin mereka juga tidak membaca. Ini kan hari libur nih, libur kampus gitu. Ya itu salah satunya. Atau mungkin juga ada juga yang tidak setuju, mungkin juga. Ya. Tapi sekali lagi persoalannya bukan soal jumlah. Dicek aja gitu kan. Kita kadang-kadang juga dulu di mahasiswa itu kalau ada mahasiswa demo gitu ya, zaman NKK, BKK atau apapun, orang selalu bertanya, ini siapa nih, anak-anak itu dari kelompok mana, kan gitu. Padahal kan di backing oleh siapa gitu. Padahal kan mestinya, misalnya pihak universitas tuh melihat, substansinya benar apa enggak gitu. Ya kan mestinya gitu. Ya, substansinya benar apa enggak. Bukan ditanya-tanya latar belakangnya, siapa di belakangnya, siapa. Itu masuk ke masuk ke wilayah persona. Kan Pak Jokowi bilang, dalam debat itu hendaknya jangan masuk ke persoalan-persoalan yang menyangkut persona, katanya gitu. Kalau nanya tadi siapa di belakangnya, orang-orangnya siapa, kan personal. Itu argumentum ad hominem, personal attack di situ. Kan tidak mendidik juga. Iya. Ya,
Ya ini saya kira sekarang proses pendewasaan lah. Jadi semakin lama kita semakin dewasa. Belajar berdemokrasi. Belajar berdemokrasi gitu kan. Termasuk juga di dalam menentukan partai, menentukan presiden gitu kan, mestinya yang kita diskusikan kan kriteria gitu kan. Kalau akademis mungkin itu bukan orang. Bukan orang. Kalau sekarang ya mungkin nggak tahu juga, mungkin ada ideologi ya, tapi sekarang mah kalau orang Sunda bilang mah cek aing channel gitu susah. Jadi ada di grup WA gitu. Naon pokoknya bolak-balik ya iya pokoknya mah eta aing terus apa alasannya gitu. Kalau menurut saya sih susah gitu kan. Makanya kalau diskusi itu ya tidak partisan. Jadi semua orang, karena nyoblos mah nanti pada saat urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Tapi kalau berdiskusi kita berdiskusi, oke lah kita bicarakan kenapa Anda milih dia, alasan-alasannya apa, secara rasional. Kriteria sebagai seorang pemimpin itu adalah sebaiknya seperti ini. Nah kemudian nanti mereka coba cocokkan gitu. Nah, tapi kalau memang itu tidak cocok semua, ya itu juga selera pribadi, mah enggak gitu kan. Jadi memilih seseorang yang sesuai dengan seleranya, dengan pandangannya, walaupun dia tidak cocok dengan kaidah yang berlaku umum. Nah, itu mah enggak. Itu sudah. Gitu. Saya kira itu peran dari intelektual itu salah satunya adalah mencerdaskan gitu. Mencerdaskan bukan membodohi. Pencerahan lah. Pencerahan lah. Mencerahkan supaya orang-orang itu semakin lama semakin pintar, semakin segala macam. Kang, secara umum gimana pendapat Anda tentang demokrasi di Indonesia sekarang ini? Ya sebetulnya tadi ya, di satu sisi orang kan punya kebebasan untuk berbicara segala macam. Saya kira sudah semakin lama semakin semakin baik ya. Tapi paling tidak orang sudah berani juga mengatakan segala sesuatu. Kalau kita lihat TikTok, kita lihat Instagram, kalau kita lihat beberapa program di YouTube, itu waduh bebas pisan ya, sudah bebas. Saya kira sudah cukup bagus dan direspons oleh pemerintah. Respon pemerintah juga kan biasa-biasa aja. Ya. Jadi saya tidak tahu ada TikToker yang ditangkap atau tidak gitu kan. Saya kira tapi secara umum oke lah. Dan itu masalahnya tidak bisa dibendung gitu kan. Yang baru ditangkap itu beberapa mahasiswa yang mau demo tadi. Dia larang-larang Tapi kalau sudah melalui media sosial mah kelihatannya tidak bisa ditahan gelombangnya. Dan kalau menurut saya sih ya sadis lah gitu. Dulu saya sering nonton teater yang di dalam teater itu kalau banyak kritikannya itu kita senang gitu. Ada juga kelompok teater misalnya dulu teater Koma pernah opera kecoa. Itu ger karena dia banyak nyentil soal politik segala macam, dan itu tidak boleh manggung oleh pemerintahan Orde Baru. Sekarang mah yang lebih dari itu tiap hari kita perhatikan bisa. Jadi malah sudah tidak. Saya kira dari sisi itu iya. Tapi kemudian dari sisi yang lain yang harus kita buktikan isu-isu pemaksaan, isu-isu nanti terjadi kecurangan gitu. Nah, itu yang harus kita lihat, kita awasi. Tapi kalau sekedar berbeda pendapat kan menarik juga tuh. Dulu kita lihat misalnya antara NU ya, yang dulu dianggap sebagai suatu kelompok yang solid gitu kan. Ternyata sekarang enggak gitu, antara kiai ini dengan kiai ini juga berbeda gitu. Menarik saya kira itu perkembangan dan itu disampaikan secara terbuka, bagus itu. Gitu. Satu dari para pengurus formal gitu lain, dari kiai-kiai di daerah lain, gitu. Mungkin itulah demokrasi. Gitu. Biarkan aja gitu, biarkan saja. Asal jangan juga saling mengejek, saling membenci. Selama itu argumentasi ya kita mainkan aja. Gitu. Oke,
demokrasi sebetulnya sudah mulai baik. Jangan sampai demokrasi ini dirusak oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan jangka pendek. Sampai jumpa.